Rudin, Mas Aro sudah bergabung kembali bersama kami, Pak. Alhamdulillah masih. Ya, Pak, ini bagaimana status pekerjaan dari kontraktor menurut pengalaman klien Anda yang kemudian harus menghubungi atau dipertemukan dengan anggota DPR? Apakah kalau tadi saya sambung dengan angka 8% tadi itu memang sudah merupakan angka yang menjadi bagian dari tanda petik yang tidak resmi yang memang harus diberikan sebagai kickback atau di-store kepada anggota DPR yang menggang proyek-proyek ini? Kalau di sana kan mana ada aturan tertulis, Pak, yang seperti itu. Jadi kalau ada yang mau menghitung-hitung misalnya jumlah 4.400 dolar Singapura, ya. Itu kira-kira berapa persen. Tapi kan kalau dihitung begitu kan harus ditanya berapa paket. Jadi ini hitungannya per paket begitu ya? 6 km ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019. Sayang, kemajuan pembangunan fisik Ya, Pak Herudin. dari harapan. Ya, ini hitungannya per paket begitu? Iya, jadi kalau ada kita dapat paket, kalau misalnya mau dapat paket di situ, ya misalnya ya harus hubungi siapa yang punya paket ini. Jadi namanya sudah jelas yang dihubungi siapa, kemudian apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ini kan ibaratnya proyek belum didapat, tapi sudah menyetor dulu untuk dapat paket begitu. Realisasikan target pembebasan. Nah, itulah yang jadi masalahnya sekarang. Itulah yang jadi masalahnya sekarang karena proyek belum jalan. Terus hitung-hitungan sudah mulai jalan. Iya. Iya kan? Nah, jadi saya tanya sama klien saya bagaimana caranya seperti itu. Nah, kenapa klien Anda berani, Pak? Ini bukan masalah berani dengan tidak berani. Ini masalah perut, kan orang mau cari proyek. Oh. Sekarang kalau kita ngasih duit saja, itu aja belum tentu dapat. Iya, gimana tidak begitu? Apalagi kalau tidak ngasih. Tapi kan spekulasinya tinggi sekali nih Pak Herudin. Artinya klien Anda pun sudah paham, kasih duit belum tentu dapat, apalagi kalau tidak. Nah, sekarang kan lagi apes nih ceritanya. Dari 404.000 dolar Singapura, sudah store 99.000, begitu kan? Iya, yang ada beredar seperti itu. Nah, ya, Pak Herudin, saya minta Anda konfirmasi selain nama DWP, apakah ada nama-nama lain yang dikontak, dihubungi oleh klien Anda untuk terkait dengan angka 8% tadi, menyetor sejumlah uang, atau mungkin hanya sekedar pembicaraan terkait proyek? Jadi begini, Pak. Ini kan orang ada, banyak di situ kan. Ada anggota DPR misalnya, ada orang-orang sebagai penghubung apa semua di situ. Tapi sampai di situ kita bertemu dengan orang itu ataupun kontak pakai ini kan tidak ada masalah. Belum ada pelanggaran hukum kan di situ. Yang ada jadi pelanggaran hukum kalau orang itu meminta duit dan kita memberikan. Padahal proyeknya belum ada kan begitu. Yang Anda maksud orang itu siapa, Pak? Anggota DPR Komisi 5 atau... Ya, orang-orang kan di dalam lingkungan ini kan tidak semuanya anggota dewan yang hadir. Iya kan, ada juga ya seperti yang kayak misalnya kayak si Yuli dan Desi yang saat ini ditahan, stafnya kan? Anggota dewan. Iya, nah sekarang saya loh, dia tidak mengaku loh bilang stafnya ini kan. Coba aja tanya sendiri di sana. Nah, justru itu makanya kami hati-hati. Karena KPK ini kan lagi menyidik. Betul. Nah, misalnya saya bilang si A, katakan saya sebut. Terus kalau saya tidak ada tanda terima, terus dia bilang tidak, bagaimana jadinya? Iya, tapi uang sudah dikasih. Lah itu juga duit kan juga kadang-kadang tidak langsung. Iya kan, ada yang tidak langsung, ada yang ini. Lewat perantara. Iya, perantara dan tidak pakai tanda terima. Iya, iyalah Pak, mana bisa ada tanda terima Pak untuk proyek kayak begitu Pak. Itu yang saya anukan. Sedangkan DWP saja sekarang masih harus hati-hati menyebut rekan-rekannya kalau misalnya ada. Tapi menurut Anda, Pak Herudin, keterangan dari Abdul Khoir, klien Anda, apakah ada nama-nama lain yang walaupun tidak langsung itu meminta jatah proyek? Jadi dalam hal berhubungan adalah. Ada. Dalam hal berhubungan mungkin melalui telepon, tapi untuk penyerahan duit apa semua itu belum ada. Belum ada atau tidak secara langsung?
Belum bisa saya katakan tidak secara langsung, tapi belum ada. Waktu saya dampingi dalam pemeriksaan, baru ditanyain, kamu berhubungan sama dengan pertanyaan Anda ini dari KPK. Oh. Kamu berhubungan sama siapa aja, tapi kan berhubungan bukan berarti sudah ngasih duit kan? Iya, tapi tenang Pak, saya bukan petugas KPK, saya cuma mengkonfirmasi informasi. Iya. Nah, Okay. Pak, ini satu hal yang harus Anda klarifikasi kepada seluruh warga bangsa Indonesia ini. Ini kan kita paham juga. Saya tadi dapat informasi dari Pak Malkan Amin yang sudah senior di parlemen. Ini memang sudah terjadi bagi-bagi proyek sejak lama. Tapi Bapak cuma bisa mengkonfirmasi satu nama DWP saja, ya, Damayanti Wisnu Putranti, atau ada teman-teman yang lain yang sebenarnya secara langsung diajak bicara, walaupun tidak pernah ada bukti bertemu dan mengirimkan uang kepada yang bersangkutan. Ada tidak, Pak? Belum ada. Jadi belum ada. Dia pernah cerita saja sama saya, bahwasanya pernah melalui telepon dengan Pak anggota DPR yang lainnya, ya kan? Tapi sekedar berbicara lewat telepon. Siapa itu yang lainnya, Pak? Ya? Yang lainnya itu siapa selain DWP? Yang lainnya saya sebut aja satu, namanya Pak Budi. Budi siapa? Belum disampaikan kepada saya nama lengkapnya, tapi di situ ada namanya Pak Budi. Bukan yang dari Golkar yang sudah diperiksa? Itu ya? Nanti dikonfirmasi sendiri lagi. Oh iya, karena kalau bicara Budi Pak, dari zaman saya SD, ini Budi, banyak sekali nama Budi Pak. Sama juga, misalnya saya sebut si Ali misalnya, kan banyak sekali juga yang seperti itu. Makanya, karena di sini, ini klien saya Pak. Kalau dia bertemu sama seseorang, nggak mungkin dia tanya, ini siapa? Terus nama lengkapnya siapa? Kadang-kadang dia saling cuek aja gitu, karena yang dipentingkan di sana bagaimana supaya bisa mendapatkan proyek. Mau dia datangnya dari Budi, dari Ali, dari mana, nggak ada urusan bagi klien saya. Oke, Pak Herudin, saya geser sedikit. Kalau tadi dari anggota DPR, kalau dari misalnya dari BPJN di wilayah setempat, mungkin ada nama-nama yang terkait dengan minta jatah begitu? Jadi saya kembali lagi pemeriksaan kemarin di KPK, saya masih seputar ditanyain pernah bertemu atau berkomunikasi atau berhubungan dengan anggota siapa DPR. aja. Iya kan, belum ditanya sampai ke masalah kamu beri duit berapa, ya kan, kapan, ya dan melalui siapa, belum sampai di situ saya anunya. Oke, tapi tidak ada salahnya Pak kalau saya juga nanya duluan sekarang ini, selain dari BPJN misalnya, kalau dari Kementerian Pekerjaan Umum ada yang dihubungi atau menghubungi? Jadi kan ini klien saya kan dia ada proyek memang di sana. Sebelum case ini atau kasus ini kan dia sudah ada proyek di sana. Jadi dia memang pasti sering berada di proyek, di lokasi. Ya kan? Jadi dia suka di sana. Artinya lingkungan ini dia harus berhubungan dan berurusan dengan departemen terkait, kan begitu? Betul, tapi berkomunikasi terkait dengan minta jatah atau menyebut angka dengan oknum di Kementerian PU misalnya, ada tidak Pak? Belum ada. Belum ada atau belum ketahuan Pak? Kenapa? Belum ada atau belum ketahuan? Atau mungkin klien Anda tidak berani untuk menyampaikan nama? Jadi kan saya bilang begini Pak. Ini sangat berbahaya sekali. Ini kerjaannya KPK sangat berat. Kenapa Pak? Karena kalau saya sebut, terus saksinya cuma satu, di sananya tidak ngaku bagaimana coba? Saya tangkap maksudnya Pak Herudin. Anda punya data atau basis data yang cukup kuat sebenarnya, tapi tidak punya bukti saksi begitu Pak? Ya, itulah kerjaannya KPK untuk mengumpulkan minimal 2 bukti dia bisa jadikan orang ini sebagai tersangka dalam case. Iya, tapi kan Bapak bisa bantu Pak, Bapak bisa bantu KPK untuk menyiapkan alat bukti. Jadi aturannya kalau KPK bertanya, saudara tersangka, ini ada yang menyatakan katanya dia telah terima duit dari kamu. Wah dasar. Langsung saya bilang iya betul. Iya. Cukup dua saksinya kan, betul. dua buktinya. Jadi satu saksi, satu duit kan sudah diceritakan. Tapi kan kita takutnya kalau kita sebutin ternyata di luar tidak, bagaimana? Nah, yang jelas begini Pak. Makanya, kalau klien Anda Pak Abdul Khair mengatakan iya betul saya kasih, ya di mana-mana tidak ada maling mengaku Pak, menerima uang terus mengaku saya terima uang, apalagi saya mengaku terima uang kurang lagi. Kan ada strategi. Ini yang dituntut oleh masyarakat kepada KPK.
kinerja KPK, bagaimana caranya dengan keahliannya dia, dengan kewenangannya dia bisa mendapatkan itu. Nah sekarang kan saya tanya, DWP kan minta mengajukan Justice Kolaborator JC. Ya. Apa yang mau diberikan oleh DWP? Oke. Kan dia bilang ya artinya Justice Kolaborator mau bekerja sama dalam mengungkap. Iya. Ya tanya sama DWP apa yang kau mau ini. Iya. Jadi aturannya DWP dulu yang buka karena ini kan proyeknya memang orang DPR. Iya, iya. Itu pun dia masih hati-hati. Kenapa? Pengalaman si siapa namanya Sultan Batugana di komisinya dia dulu beberapa tahun yang lalu kan hampir semuanya kan dapat. Betul. Tapi ternyata kan cuma Sultan Batugana yang dipenjara sendiri. Nah. Kenapa? Karena teman-temannya yang lain mengaku saya nggak dapat. Iya. Terus mau buktiin bagaimana coba kalau semuanya kompak bilang saya nggak dapat. Iya, iya. Jadi Kan repot kita. Iya. Makanya dituntut KPK ini. Ini urusannya KPK ini. iya, iya. Saya paham, Pak Herudin. Kita akan membantu saling bekerja sama gitu loh. Kalau ini. Ya, bentuk Iya, kerjasama pokoknya kalau dari atau kami- bantuan Anda yang konkret seperti apa, Pak Herudin, yang bisa Anda berikan dukungan kepada KPK? Ya artinya saya pasti akan mengatakan, klien saya pasti akan mengatakan apa yang dia lakukan setelah cukup yang menurut KPK. Kalau KPK bertanya misalnya, ini ada yang mengaku dia sudah terima duit dari kamu katanya. Kalau dia sudah mengaku ya udah. Kalau memang dia ngaku berarti kan dia bisa tunjukkan. Nah, ini Pak kapan saya Betul. terima dari sini. Ya. Kita pasti tidak akan bohong. Mungkin begini, Pak Kita Herudin, pasti- Anda bisa Oke. membantu KPK berkoordinasi dalam arti begini, Anda bisa menyusun list daftar nama menurut keterangan dari klien Anda, siapa-siapa saja yang terlibat terhadap bacaan proyek ini, misalnya yang menerima uang, tentu tidak ada tanda bukti atau tanda terima kan, termasuk Ya. mungkin di luar DPR, di Kementerian Pekerjaan Umum atau di BPJN. Anda cukup serahkan daftar nama itu, membuktikannya seperti apa, silakan KPK yang ngurus, begitu kan? Iya, kan sekarang kan KPK lagi manggil-manggil kan. Iya, itu termasuk kemarin nama-nama saya- dari Anda dan klien Anda, bukan? Walau alam. Karena kan banyak yang diperiksa di atas kan. Dan itu kan lingkungan itu kan saling kenal dia kan. Oh iya, iya. Saling kenal. Jadi saya tidak tahu apakah dari klien saya yang di informasinya atau dari tempat lain kan Baik. begitu. Karena ada banyak yang sudah diperiksa. Baik. Gitu. Tapi Baik. kami pasti akan bekerja sama dengan itu. Baik, Iya. baik Pak Herudin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali Pak. Selamat malam.